Dari Kisah para Rasul 5 ayat 17-28 kita tahu para imam dan beberapa orang Saduki menangkap para rasul dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Kok bisa ya para rasul masuk ke dalam penjara? Orang-orang yang melayani Tuhan kok bisa masuk ke dalam penjara? Apakah para rasul kurang berstrategi nih sampai mereka masuk dalam penjara? Apakah penyertaan Tuhan itu kurang sampai kira mereka masuk ke dalam rencana dari para imam dan orang-orang Saduki? Penjara punya makna yang tidak baik dan gelap dalam pikiran kita. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang berada dalam penjara pasti orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya ada lebih banyak orang yang berada di luar penjara yang melakukan kejahatan. Bedanya mereka tidak ketangkep, itu aja. Bedanya mereka tidak diketahui, iya kan? Ada begitu banyak orang yang tampilannya seperti orang baik, tapi sebenarnya mereka adalah pelaku kejahatan. Dan mereka masih beredar di luar penjara, belum mendapatkan penghukuman. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa apa yang kita anggap buruk, justru dalam kesempatan itu Allah mau menyatakan kuasanya. Di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah himpitan, Allah justru mau mengajarkan kita ada kebaikan sekalipun berada di balik penjara. Dari peristiwa para rasul yang berada di dalam penjara, Allah justru mengirimkan utusannya yaitu malaikat untuk memimpin mereka keluar dari penjara. Iya, dengan cara yang ajaib, para rasul bisa keluar dari penjara tidak kekurangan suatu apapun. Jadi kita kan belajar ya bahwa penyertaan Allah itu tidak hanya terjadi dalam kondisi yang menyenangkan, yang memberikan kenyamanan, tetapi juga di balik penjara ada penyertaan Allah yang membuat para rasul itu bisa keluar dengan tidak kekurangan suatu apapun. Para rasul bisa keluar dari penjara meskipun semua pengawal masih menjaga bersiap-siap di tempatnya masing-masing. Kunci juga masih ada di tempatnya, tidak berubah, tetapi yang berbeda adalah para rasul tidak ada di dalam penjara. Mujizat Allah terjadi, ya, mujizat Allah dinyatakan di dalam penjara. Jangan hanya merasa Allah hanya memberikan mujizatnya di tempat-tempat yang terang aja. Enggak, Allah juga menyatakan mujizatnya, pertolongannya, penyertaannya, sekalipun di tempat-tempat kegelapan. Jadi kita belajar ya, kebesaran Allah itu begitu nyata, begitu besar, begitu ajaib, sehingga di tempat-tempat yang kita udah anggap itu gelap, kelam, dan jahat, tapi Allah masih bekerja juga di tempat-tempat seperti itu. Hari ini kita belajar bahwa penjara bukanlah akhir. Penjara bukanlah halangan untuk Allah menyatakan kasih-Nya, menyatakan pertolongannya kepada para hambanya, yaitu para rasul. Paulus juga pernah berada di dalam penjara. Dan justru dari balik penjara, Paulus menuliskan sebuah surat yang begitu indah tentang kasih kepada Kristus yang dibuktikan dari pengorbanan, rela mati karena nama Yesus. Penjara tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan ya. Ya, kekelaman, kegelapan, kejahatan pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebabnya, yuk kita muliakan Tuhan dengan hidup kita. Bahwa di tempat terang maupun gelap, kasih Tuhan tidak terbatas. Tuhan itu masih ada untuk menyertai kita.